Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menunjukkan kepada kami kehidupan yang akan datang, kemuliaan dan keluhuran hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus. Seperti putramu hari ini, menampakkan kemuliaan yang tak terlukiskan. Tak perlu ada sinar matahari, tak perlu ada lampu, karena sinarmu sungguh luar biasa. Dan itu kau janjikan bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita dihibur, sungguh-sungguh dihibur, tapi juga dikuatkan. Karena Tuhan Yesus tampil sebagai Raja dengan wajah yang berkilau-kilauan, sebagai yang mulia, yang luhur, dengan baju yang tak terlukiskan keindahan. Suatu pengalaman ilahi yang begitu luar biasa. Dan itu disaksikan oleh ketiga murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan tampillah juga Musa dan Elia. Suatu kontinuitas dari perjanjian lama ke perjanjian baru, bahwa memang Yesus sungguh-sungguh yang dinantikan oleh bangsa Israel, tapi dinantikan juga oleh semua manusia. Dan itu harus kita pegang sungguh-sungguh hari ini, bahwa itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itulah yang kita katakan eskatologis. Eskatologis, kemuliaan, kejayaan, keluhuran yang akan diterima oleh manusia ketika orang percaya beriman pada Yesus Kristus. Saudara, dan ini penting disampaikan oleh Yesus kepada ketiga murid supaya mereka tahu sebagai pemimpin, sebagai yang menjadi saksi dari kemuliaan Tuhan. Sehingga dalam surat Petrus dikatakan iman kita akan Yesus itu bukan yang dongeng-dongeng, bukan isapan jempol, bukan yang hanya pikirkan manusia belaka, bukan hanya cerita-cerita dongeng seperti yang mungkin terjadi bahwa di kepercayaan sebelah yang menduga, mengira dan seperti itu. Tapi ini tidak sesuatu yang fakta, faktual, historis, dan kontinuitas dari pengalaman yang lalu ke sekarang. Kemuliaan Tuhan, supaya kita ketika kita sekarang dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam perjuangan, dalam pergulatan, kita tahu bahwa perjalanan hidup kita bukanlah ecek-ecek, bukanlah pengalaman kenikmatan duniawi, tetapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu, tak terlukiskan dengan kata-kata, tak terlukiskan dengan pikiran, dan tak terlukiskan dengan apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan itulah yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas Gunung Tabor. Jadi hari raya penampakan Tuhan Yesus ini menjadi suatu hiburan kekuatan. Kita tidak pernah boleh putus asa, kita tidak pernah boleh depresi atau sedih atau susah. Ya, segala sesuatu penderitaan dan kesulitan yang kita jalani demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan, segala kebenaran yang kita jalani dan itu mendapat tantangan, mendapat godaan, mendapat kesulitan dari orang lain, bukanlah sesuatu yang harus disedihkan, tetapi menjadi indikasi, menjadi awal dari kemuliaan Tuhan. Saudara, hari penampakan Yesus di atas gunung ini merupakan hari yang harus kita syukuri dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya dan kita semua ketika kita sedang mengalami kesulitan, ketika kita sedang mengalami penderitaan, ketika kita sedang mengalami susah payah dalam hidup, asal hidup kita dengan benar, dengan positif, dengan baik, dengan mulia, dan kita jalankan dengan sepenuh hati, sebesar apapun penderitaan itu,
pada akhirnya Tuhan akan melimpahkan, seperti kita lihat dalam diri Ayub, seperti kita lihat juga dalam diri para rasul dan Yesus sendiri. Ya. Semoga kita yang mengalami penderitaan bahkan salib yang bertubi-tubi yang tak terkirakan ini, ya, dapat penuh gembiraan, tetap penuh keyakinan. Bahkan boleh dikatakan, ketika penderitaan kita begitu besar, sebesar apapun, itu juga menjadikan tanda bahwa kemuliaan juga akan lebih besar juga daripada yang kita derita sampai sekarang. Ya. Sekali lagi, ketika kita mengalami penderitaan, masalah, kesulitan dan berat apapun yang kita alami sekarang, akan jauh lebih besar daripada yang kita rasakan dan kita alami sekarang. Kemuliaan Tuhan tidak sebanding dengan penderitaan, dengan kesulitan yang kita hadapi sekarang. Dan itu kata-kata Yesus, kata-kata Paulus juga. Dan hari ini Yesus mau menunjukkan hal itu kepada kita. Semoga ya kita tetap bertahan dan terus dalam penderitaan itu untuk mengubah hidup kita. Mungkin dengan penderitaan dan kesulitan, dengan masalah itu kita diajak untuk mengubah cara pikir kita, cara pandang kita, cara hidup kita untuk lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua ya, penuh harapan, penuh keyakinan untuk hidup secara eskatologis. Ya. Jangan sampai penderitaan, kesulitan itu membuat kita menjadi putus asa, membuat kita menjadi tak berdaya. Tapi cara Tuhan untuk menyucikan, memurnikan hidup kita dan membawa kita kepada kehidupan yang semirip dengan yang di surga. Maka Paulus mengatakan, pikirkan apa yang ada di surga, bukan hanya yang di dunia. Pikirkan apa yang mulia, yang baik, yang benar, ya, yang luhur, yang mulia, yang ada di surga. Itu menjadi pemikiran kita. Carilah dulu kerajaan Allah, yang lain-lain akan diberikan kepada Anda. Semoga pesta hari ini penampakan Tuhan menghibur Anda, menguatkan Anda untuk tetap bertahan, untuk tetap mencari kehendak Tuhan di atas segala sesuatu, dan mungkin juga untuk mengubah cara hidup kita yang lama untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan tetap teguh, tetap kuat untuk setia, untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di atas segala sesuatu. Karena itulah yang menjadi syarat penting untuk hidup bersatu dalam kemuliaan bersama Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua karena cinta kasih yang melimpah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.